dari Footwear Forum ID. Saat ini saya akan mewawancarai teman saya Joni yang tinggal di Denmark dan dia berprofesi sebagai 3D sole maker di sepatu Eko Denmark. Pasti penasaran banget kan bagaimana cerita karirnya dia bisa sampai ke Denmark sebagai seorang 3D sole maker. Halo Joni, apa kabar nih? Kabar baik, Mbak. Apa kabar juga? Ya, ini sebenarnya aku tinggal di Jerman, Joni di Denmark ya, jadi jamnya sama kan? Sama, ya. Ya, jadi jam berapa nih? Kita lagi recordingnya malam sih, menjelang malam. Oke. Ya, mau jam 7 ya. Iya, mau jam 7. Ya, ini Ya. Kita dari Footwear Forum ID nih. Jadi sebenarnya pengen tahu cerita perjalanan karirnya Joni dari tahun berapa sih kita nggak tahu nih. Jadi aku kenal sama Joni itu dari pas di Vietnam kan, tahun berapa gitu. Tahun 2011 apa 2015? Kayaknya duluan Amel ya, baru habis itu Joni ya. Iya, kalau ketemu Mbak Amelnya sebelum Mbak Amel mau pindah ke Jerman ya. Oh iya. Kalau sama Mas Yose, sebenarnya saya pertama kali Mas Yose ketemu itu pada saat saya training di Vietnam tahun 2012. Mas Yose interview pertama kali ke Vietnam. Oke. Menarik. Oke deh. Nanti kita cerita-cerita yang itu ya. Coba saya pengen tahu dong dari Joni perkenalannya, dari nama, terus dari mana, lahir di mana, atau sekolahnya di mana gitu. Oke? Iya. Oke. Ya. Nama lengkap saya Joni Cahyadi. Saya lahir di Pandeglang, Banten. Tahu ya? Tahu dong. Ya, masa kecil saya itu kurang lebih dari TK sampai SD kelas 3 di Depok. Terus lanjut besar di Tangerang sampai lulus kuliah dan kerja. Ya, jadi SD lanjut, SMP, SMK, dan lulus kuliah pun masih di Tangerang. Ya, jadi pendidikan terakhir saya S1 Teknik Informatika di mana STEMIK Budi Tangerang. STEMIK Budi di Tangerang. Mungkin ya kurang begitu terkenal. Jadi setelah lulus SMK saya sambil kerja. Jadi kuliah sambil kerja. Makanya kuliahnya lulusnya agak lama. Karena cuti 2 semester. Oke, menarik Kak. Itu sambil kerja ini dari kampusnya langsung kerja atau maksudnya dari kampus ada rekomendasi untuk kerja atau Joni cari sendiri gitu, kebetulan ada lowongan ya udahlah ambil aja gitu atau gimana? Iya, jadi saya cari sendiri waktu itu langsung masuk ke dunia footwear ya, dunia sepatu di Panarup, di PT Panarup Industri ya. 2006 berarti? 2002. Wah. 2002 saya mulai. Oh gitu. Sebelumnya di Panarup itu sebagai apa? Jadi saya Panarup itu kan kurang lebih 6 tahun. Jadi saya pindah-pindah sih posisinya. Pertama kali saya masuk sebagai staff specs. Pernah dengar? Ya pernah dengar dong. Specs itu kayak isi kolom, jadi bagian apa nih materialnya apa, terus pemakaian bahannya betul. Berapa, kayak gitu ya kalau nggak salah. Iya, betul. Jadi ya input data material untuk sepatu lah, upper, bottom. Masih sekolah nih, masih kuliah. Udah selesai kuliah, masih di bidang itu, di bagian spek itu, atau pindah ke yang lain? Sudah pindah beberapa kali sih. Untuk yang terakhir saya jadi lanjut ya Mbak, tadi dari spec sheet staff terus pindah ke asisten developer, jadi lanjut ke SOP staff,
Jadi saya job desknya waktu itu untuk SOP buat gambar detail proses pengerjaan sepatu. Dari cutting material, skiffing material, splitting, stitching, stock fitting, sampai assembling. Berarti udah lama banget ya di sepatu ini. Iya, semua, dari 2002 itu sih. Iya, semuanya dipelajari secara sambil bekerja gitu, belajar sambil bekerja, ya kan ya, kalau bisa dibilang gitu kan. Betul. Jadi ya boleh dibilang di Panerok ini tempat saya kuliah ya sebenarnya. Iya, kuliah dunia sepatu ya. Iya, menarik. Terus pas di kuliah itu ambil jurusannya apa? Saya teknik informatika, Mbak. Oh, jadi nggak ada hubungannya nih ke 3D Soul ini? Sebenarnya nggak ada sama sekali. Oke. Iya, jadi ya karena saya pertama kali kerja sudah di dunia sepatu, jadi ya karena bersamaan juga kuliah dan lulus, ya lebih condong ke dunia sepatunya sih dibanding ke background pendidikan saya. Iya, menarik juga sih. Saya mau tahu nih, gimana ceritanya Joni bisa sampai ke Eko Denmark ini gitu? Karena kan sebelumnya di Indonesia pernah kerja di Panarok, habis itu pindah ke Vietnam. Itu apa nama perusahaannya? Ke Vietnam saya ada 2 tempat. Pertama itu Hwasung Vina, perusahaan Korea ya. Dia produksi apa, sepatu brand apa kalau Hwasung Vina itu? Hwasung setahu saya waktu itu brand Reebok dan Adidas. Tapi pada saat itu saya di posisinya di Adidas untuk pengerjaan Adidas. Yeah. Terus setelah itu pindah ke perusahaan yang lainnya, tapi masih di Vietnam juga? Iya, di Vietnam juga. Di kurang lebih setelah dari Hwasung saya pindah ke Sufabrik. Sufabrik itu seperti trading shoe company sih. Jadi multi brand dia. Jadi saya start dari Agustus 2007 sampai Desember 2019. Ceritanya bisa nyampe ke Eko Denmark ini gimana? Apakah melamar atau ada teman atau yang merekomendasikan sampai akhirnya Joni bisa masuk ke sini? Gimana ceritanya? Ya, jadi awalnya karena waktu itu di Sufabrik untuk 1 tahun pertama itu saya enjoy lah, maksudnya kerja ya untuk 3D engineering, dan lama kelamaan dengan manajernya itu kurang cocok. Jadi pada saat itu saya coba beranikan diri untuk ngomong ke dev head-nya itu, begitulah, untuk minta pindah bagian. Tadinya mau pindah ke bagian lain, tapi pada saat itu kebetulan datang orang ya kayak seperti 3D manager baru lah. Jadi dia datang dari sebenarnya sebelumnya dia kerja di Eko. Oh gitu. Iya, pas dia datang jadi saya pindahnya bagian yang sama, tapi cuma pindah di bawah manajer dia gitu. Oh iya. Saya mau tanya, jadi yang pas di Vietnam itu yang shoe trading itu 3D Soul juga atau bukan? Iya, saya bergerak masih sama 3D Soul. Kalau di Hwasung sebenarnya saya hanya fokus di 2D karena kita 3D-nya subcon ke mall shop. Ya, mall shopnya juga kan dekat ya kalau di Hwasung gitu. Nah, lanjut ke kenapa
bisa sampai di Eko Denmark ini ya tadi saya lanjut untuk memberanikan diri ngobrol dengan bos saya. Ya, intinya sih saya mau dia pertama yang tahu duluan dibanding dia dapat informasi dari Eko Denmark langsung gitu. Dan hasilnya malah saya dapat rekomendasi dari beliau. Oh iya. Menarik. Apa bedanya pengalaman bekerja di Indonesia, Vietnam, sama Denmark? Tiap negara itu kan punya ciri khas masing-masing ya, dari etika kerjanya, jam kerjanya mungkin, atau lingkungan kerjanya, atau beban pekerjaannya juga pasti beda-beda kan gitu. Gimana nih ceritanya nih? Kalau dari 3 negara itu sih paling jelas beda sih jam kerja ya. Iya. Ya kalau di Indonesia kan kita udah tahu jam kerjanya sudah pasti. Dan kadang tergantung perusahaan juga, kalau misalkan kita lembur kita dapat uang lembur gitu. Nah kalau yang di Vietnam ini, pertama saya kan di Hua Sung Vina, karena perusahaan Korea, jam kerjanya itu itu 7.30 pagi sampai jam 8 malam. Wah, lebih panjang ya. Tapi Sabtu Minggu libur nggak sih kalau itu? Kalau di Vietnam? Sabtu kita bercandanya bilangnya setengah hari. Tapi dimulai dari 7.30 sampai jam 5. Iya, kalau pabrik emang gitu sih ya. Kayak kejar target gitu. Korea, kan? Betul. Nah, di Denmark ini gimana? Kalau sebelum ke Denmark saya di Sufabrik itu. Oh iya, di Sufabrik. Itu lebih jam kerjanya lebih manusiawi sih kalau saya bilang. Karena ya sama lah dengan di Denmark ini. Karena ini ya perusahaan trading kan, jadi bukan pabrik gitu. Iya. Perusahaan kecil yang ownernya itu suami istri. Ya dari Eropa sih mereka. Suaminya dari Inggris, istrinya dari Jerman. Oh gitu. Iya. Nah, kalau di Denmark jelas jam kerjanya ya kalau di Eko sih fleksibel ya kalau saya. Jadi sekarang masih WFH nggak kalau di Denmark? Itu tergantung kita sih Mbak. Kalau misalkan kita ada keperluan pribadi, misalkan anak harus ke dokter gigi atau ke dokter mata gitu, itu saya bisa minta work from home. Oh, bagus. Mereka ya intinya sih mereka percaya kepada ke kita sih. Asal tanggung jawabnya diselesaikan tepat waktu. Berarti jam kerjanya 9 to 5 atau tergantung fleksibel aja gitu? Kalau office hour-nya 7 ke 3.15. Oh, beda ya sama di sini ya, sama di Jerman. Iya, beda. Soalnya beda juga. Total dalam seminggu itu hanya 37 jam sih sebenarnya. Oh, iya. Lebih 3 jam lebih awal. Pertanyaan selanjutnya, bedanya kerja di manufaktur sama kerja di brand. Manufaktur itu kan kayak di Panarup sama di Hwasung ya, yang di brand itu kan berarti di Eko nih. Ini kan artinya kerja di headquarter gitu. Apa sih perbedaannya gitu? Bedanya apa ya? Yang jelas sih lingkungan dan suasana kerjanya berbeda ya. Kalau menurut saya, kalau di manufacture itu perkembangan untuk si karyawannya kayak terbatas gitu. Di Eko ini, di brand ini, ya mereka dukung karyawannya untuk apa yang mau dikembangin. Maksudnya dari segi skill ya, kalau saya 3D engineering gitu, 3D soil constructor kan, untuk
kayak training dari softwarenya sendiri pun mereka ada pembaharuan terus setiap tahunnya di PT Sangyao-Fung, salah satu grup SSB yang ada di Vietnam juga. Nah, waktu itu pada saat saya kerja di Sangyao-Fung ya trainingnya ke sana, ke Vietnam. Tuh saya pindah dari Indonesia ke Vietnam tuh saya terakhir kerja di salah satu perusahaan retail kecil gitulah di Jakarta Barat. Waktu itu saya dapat kabar dari temen, dapat info lowongan gitu. Yang seharusnya dia yang berangkat, tapi karena dia nggak bisa, ya salah satu alasan dari keluarganya mungkin. Jadi di info ke saya, ya waktu itu sih kalau boleh saya bilang nggak ada tes apapun ya, maksudnya cuma kasih jawaban mau atau enggak. Ya nyampe sana pun nggak ada tes, nggak ada apa interview gitu. Kayak gitu ya, nggak ada. Masukin CV gitu, bikin lamaran ada? Ya kalau CV lamaran ada. Iya, tapi nggak ada interview ya, cuman yaudah sini masuk kerja sini, mau atau enggak gitu. Langsung, ya. Iya. Itu waktu di Huasung. Beda cerita kan Sufabrik. Itu semuanya ya ada prosedurnya. Ada interview, ada tes. Waktu itu sih saya di Sufabrik karena multi brand kan. Brandnya itu Vivo Barefoot. Brandnya dari Inggris dia. Ya masih brand kecil sih boleh dibilang. Tapi desainnya mereka sudah kerja sama Michelin waktu itu untuk rubber. Jadi ya karena berkesannya karena desainernya langsung datang ke Sufabrik saat itu, langsung ya kita meeting bareng di sana. Dan ya saya ngerjain 3D sole constructornya, 3D sole-nya gitu. Ya desainnya sih saya bilang oke lah. Kalau di sepatunya namanya ESC Forest. Jadi khusus buat hiking atau jalan di alam hutan gitu, ya? Gitu lah. Kalau softwarenya yang saya pakai itu utamanya NX dari Siemens. Saya selain pakai Siemens untuk ya sebagai support software aja, saya pakai Rhino juga. Dari desainer saya jadi aplikasiin untuk 3D. Jadi langsung. Oke, jadi langsung ya. Ya ngelewatin proses 2D-nya itu. Jadi lebih cepat sih. Kalau ini masih ada kerja sama desainer nggak sih? Misalnya nih desainer udah bikin secara gambar gitu, secara sketsa, tapi ternyata dibuat secara 3D kayaknya nggak mungkin nih gitu. Apakah masih ikut andil sampai ke situ nggak, atau cuman apa yang dikasih dari desainer terus ya udah dibikin gitu? Kita ada teknikal sendiri sih, bagian teknikal internal di Eko. Jadi apa yang desain kasih ke kita, sebelum saya proses kita adakan meeting dengan teknikal dulu. Jadi karena Eko itu direct injection proses, jadi kita harus mengikuti standar ketebalan, minimum ketebalan untuk kita namanya PU, Mbak. Untuk material midsole-nya itu. Untuk direct inject ada minimum ketebalan PU itu berapa, ada proses standar minimum back milling-nya berapa. Jadi kita harus follow itu. Gitu. Follow ya teknikalnya ya, teknikal dari Eko-nya ya. Jadi sebenarnya di Indonesia, bukan Indonesia ya, di secara semua bidang itu 3D designer itu tuh udah diperhitungkan gitu. Dari Indonesia pun banyak, menurut saya banyak lulusannya, dan juga
ada juga yang suka cerita yang mau dong jadi footwear designer gitu, mau dong jadi ke 3D designer tapi masuk ke industri sepatu gitu. Jadi menurut Joni gimana nih, kesempatannya besar atau enggak nih secara global? Ya sangat-sangat besar sih kalau saya bilang. Karena ya contohnya aja yang real gitu, maksudnya beberapa 1 bulan yang lalu ada teman saya yang coba kontak saya tanya-tanya untuk kehidupan di Jerman waktu itu. Karena saya juga belum tahu Jerman bagaimana ya. Jadi ya saya kurang bisa kasih masukan untuk ya seperti biaya hidup di sana bagaimana, kan jelas beda ya di sini. Iya. Waktu itu dia interviewnya dengan Birkenstock, brand asal Jerman. Iya, betul. Iya. Dan ya bukan cuma dia aja sih yang waktu itu interview dengan Birkenstock. Teman saya yang orang Vietnam pun dia dapat interview juga. Sebagai itu juga 3D show maker juga. Betul. Wah, menarik. Iya. Dan ya khusus untuk 3D designer sih banyak sekali sekarang ya kesempatan. Menurut Joni, bagaimana perkembangan sepatu lokal saat ini? Pertanyaan sulit atau pertanyaan mudah nih? Udah lama ya saya maksudnya enggak, ya udah lama nggak kerja di Indonesia, tapi kalau yang saya lihat sih semakin banyak ya, semakin meningkat untuk brand-brand baru tuh banyak sekali bermunculan. Dulu saya tahunya hanya ya Eagle, Speck, League, Precise. Kalau sekarang wah kurang gitu banyak tahu, tapi yang jelas banyak sih. Harapan khusus untuk dunia persepatuan Indonesia dan para 3D designer yang ingin terjun di dunia sepatu. Pertanyaan terakhir juga ini. Terakhir ya harapan saya paling ya semoga bisa bersaing dengan brand internasional, maksudnya bisa ya go internasional, bukan hanya di Asia region, tapi bisa ya sampai ke Eropa, Amerika kayak gitu. Lalu untuk para 3D designer, kalau saya bilang sih ya jangan ragu untuk terjun ke dunia sepatu ya, karena masih banyak kesempatan yang terbuka. Dan menurut saya orang Asia, khususnya Indonesia tuh, kalau yang saya lihat sih effortnya lebih dibanding orang-orang lokal di saat saya kerja di negara ini. Maksudnya kalau kita orang Indonesia mau mengerjakan lebih, tapi kalau orang lokal di sini tuh sesuai jam kerja. Ya, time is money buat mereka. Kalau kita kan lebih ke loyalty gitu kan. Iya, betul. Yang harus dikuasai untuk 3D designer yang mau terjun di dunia sepatu gitu. Selain skill 3D-nya gitu. Selain skill ya, Mbak? Selain skill di software atau di apakah perlu dalam bahasa ataukah perlu dalam meningkatkan kepercayaan dirinya atau koneksi atau apa? Menurut Joni apa yang paling penting? Paling penting kalau saya bilang sih selain skill, kalau skill memang sudah mumpuni, attitude sih saya bilang. Soalnya kalau attitude kita nggak bagus, ya mungkin saya nggak dapat rekomendasi sampai di posisi sekarang ini. Kalau bahasa, ya biarpun bahasa Inggrisnya, saya pun bahasa Inggris masih jauh dari sempurna, tapi ya lebih percaya diri aja sih, lebih percaya diri, lebih
mungkin karena ini ya, mereka sesama orang Indonesia itu kalau misalkan ngomong pakai bahasa Inggris saling menjatuhkan. Iya, yang saya lihat. Tapi kenyataannya kalau kita ngomong bahasa Inggris dengan orang lain, dengan orang Barat, itu orang Eropa, mereka malah bilang nggak sejelek yang orang Indonesia bilang gitu. Mereka menghargai apa yang kita udah usahakan. Iya, betul. Iya. Itu salah satu ya, inilah, jangan takut lah untuk berbicara bahasa Inggris terutama. Ya, tapi tetap harus tahu atau harus bisa basic bahasa Inggris lah ya gitu. Ya. Ya gitulah. Saya pun waktu di Hwasong nggak pakai bahasa Inggris ya. Bahasa Vietnam. Mau nggak mau saya harus belajar bahasa Vietnam. Wah, keren. Iya gitu. Harus berani coba sih. Iya, menarik. Kalau oke deh. Sekian dari saya pertanyaannya segitu dulu. Mungkin nanti kita buka juga untuk teman-teman, ada yang mau kontak Joni bisa lewat Instagramnya, nanti ada di link juga Instagramnya Joni. Terus untuk mau tanya-tanya apa segala macam bisa langsung DM ke Joni juga ya. Boleh. Joni banyak waktunya kok, dia kerjanya cuman berapa jam tadi seminggu? 37 jam tuh. Ada waktu kayaknya buat nanggepin pertanyaan-pertanyaan. Oke, sekian dulu Joni. Terima kasih atas waktunya. Saya dari Foodfair Forum ID mengucapkan selamat malam. Terima kasih.